Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hali minal awwali muqtahimi. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abadan alal habibi ka khairil khalqi kullihim. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا ونفعني وبعلومه وببركاته في الدارين. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, majelis taklim subuh setiap hari Sabtu yang selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungannya, selalu dalam bimbingannya, selalu mendapatkan keberkahan dan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Di pagi hari yang cerah ceria ini saya ingin menyampaikan arti daripada sholawat yang sebagai pembuka, supaya bapak-bapak dan ibu-ibu lebih serius kalau baca sholawatnya. Mungkin karena artinya belum paham. Itu bagus sekali. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhanku bil Mustafa, dengan perantaraan Nabi yang engkau pilih. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang gak suka baca sholawat dan nggak mau pakai wasilah.
perantara. Di dalam Al-Quran wabtagul wasilata. Wasilah itu penting. Siapa orangnya yang cinta kepada Allah, maka harus cinta kepada nabinya. Sebagai bukti cinta kepada nabinya adalah membacakan salawat. Allah saja membacakan salawat buat Nabi Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya itu membacakan salawat buat Nabi Muhammad SAW. Kita yang kepingin diakui sebagai umatnya, baca salawatnya masih belum semangat, masih belum kurang greget, kurang greget. Jadi ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan perantara. Ini banyak namanya ba isti'anah. Bil basta'in wa addi awid al-siki wa mislama wa amin wa an bihantiki. Ini Alfiyah Ibnu Malik, kitab Alfiyah 1000 bait. Salah satunya faedah daripada huruf ba itu banyak banget. Bil basta'in, dengan huruf ba, isti'anah faedahnya pertolongan. Isti'anah itu pertolongan. Misalnya katabtu bil qalami, saya menulis, ya. Oh begitu. Isti'anah itu gini. Bil basta'in wa addi awid al-siki, mohon pertolongan kepada Allah. Ada banyak sababiyah, ada iwat pengganti, ada ilsok bertemu. Marartu bi Bapak Edi, nah misalnya saya berjalan bertemu dengan, nah itu bi artinya ilsok. Istighanah yang tadi, ya Rabbi bil Mustafa, ya Tuhanku bil Mustafa, dengan perantara Nabi yang engkau pilih, itu Nabi Muhammad. Baligh maqasidana, sampaikan seluruh maksud dan tujuan kami. Itu Pak. Baligh maqasidana, sampaikan maksud dan tujuan kami. Banyak keperluan kami, hajat kami banyak. Maqasid, baligh maqasidana, ya. Berikan, sampaikan semua hajat-hajat kami, tujuan-tujuan kami. Kita ngaji tujuannya pengen dapat ilmu. Kalau sudah dapat ilmu bisa untuk diamalkan. Itu kita ibadah tujuannya karena wajib, ya. Karena Allah Ta'ala memerintahkan, kita jalankan perintahnya. Untuk orang awam agar mendapatkan pahala dan tidak disiksa, kan begitu. Untuk orang arif yang tingkatannya tinggi, ibadah bukan karena pahala, karena memang perintah Allah, jadi karena Allah Ta'ala. Jadi banyak adalah isti'anah, perantara. Itu namanya wasilah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, ya Tuhanku, dengan perantara Nabi yang engkau pilih, Nabi Muhammad maksudnya,
sampaikan maksud dan tujuanku semuanya itu. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, dan ampunilah dosa-dosa saya yang sudah kelewat, wahai Zat yang maha luas ampunannya. Itu begitu. Nah, makanya itu bagus sekali artinya. Di pagi hari kita belum dapat air minum, kita sudah mohon ampun kepada Allah dan mohon agar semua tujuan kita terlaksana. Balik maqasidana waghfir lana ma madha, ampuni dosa-dosa kita yang sudah kelewat. Ya wasi'al karami, wahai Zat yang maha luas ampunannya. Apapun dosa kita, seberapa besarnya dosa kita, kalau kita mau bertobat, Allah pasti akan mengampuninya. Karena ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita, lebih besar dan lebih banyak daripada dosa-dosa kita. Itu begitu. Yakinlah semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah asal kita mau bertobat. Bertobat bahasa kita mengakui atas kesalahannya, mengakui atas dosa-dosanya. Nah, kalau kita nggak mau bertobat, sombong, rasanya nggak berdosa, nggak punya dosa, kita salah apa? Mau pakai bertobat kepada Allah, nggak mau mengakui, ini namanya sebuah kesombongan. Maka dengan kita bertobat, kita istighfar dan mohon ampun Allah, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu sebagai mukadimah adalah ketika kita baca salawat, semangat dan dihayati supaya ada makna yang merasakan nikmatnya baca salawat dan senangnya baca salawat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini aneh kadang, malah lebih jelas nggak pakai kacamata. Wa anhu radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun, ada tiga hal, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, Allah tidak memanggil, Allah tidak berkata-kata kepada tiga orang tersebut di hari kiamat. Nggak ngereken, nggak open, nggak peduli, macam-macam ini ya. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, dicuekin sama Allah. Ada tiga golongan dicuekin sama Allah pada hari kiamat. Emang enak dicuekin sama Allah, dicuekin sama bini aja agak enak. Istri diem aja gitu, ngambek. Suami kan agak enak itu, nah, kaku. Ya, Allah mendiamkan tiga golongan ini. Wala yanzuru ilaihim, dan tidak dilihat, enggak dilirik, enggak diperhatikan. Wala yuzakkihim, dan tidak dihormati. Walahum adzabun alim, bahkan tiga orang ini adalah mendapatkan siksa yang amat dahsyat. Adzabun alim, adzabun azim, sama itu. Siapa mereka? Pertama,
rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu min ibni sabil. Ada seseorang yang airnya di rumahnya, mata airnya atau memiliki air yang berlebih-lebihan, ada orang minta gak dikasih, ada musafir gak dikasih, ada tetangga minta gak dikasih, padahal cuma air. Kita di rumah kita airnya banyak, kebetulan pompanya bagus, atau katakan kita memiliki sumberan air yang bagus, airnya sangat banyak. Ketika ada orang kekurangan air, minta nggak dikasih, padahal air itu air tanah kita sendiri. Tentunya bukan air yang beli. Kalau air yang beli lain ya. Bagaimana kalau PAM? Ya PAM termasuk air beli juga ya. Ada tetangga minta buat nyuci motor pakai air PAM ya. Nggak begitu ya. Air yang dari tanah, dari mata air kita. Atau kita punya kolam yang besar misalnya, ada orang minta air kok nggak dikasih. Apakah itu tetangga atau itu musafir? Maka orang tersebut itu adalah dicuekin sama Allah di hari kiamat nanti. Coba kita sambil dirasa-rasakan gitu, pernah nggak kita nggak ngasih air sama orang lain, sementara kita berlebih-lebih airnya, kecuali kita pas-pasan ya. Kadang-kadang kita lebih airnya. Air itu termasuk rezeki, Pak. Termasuk rezeki. Kadang-kadang kita airnya banyak, tetangga enggak, airnya enggak keluar kadang-kadang. Saat sudah musim kemarau belum begitu panjang, baru beberapa hari kita masih deras airnya, orang lain sudah kekeringan. Termasuk rezeki. Jadi kalau di tempat kita airnya bagus, airnya banyak, dan bening bagus, kadang beda timbang sebelah-sebelah. Yang ini bening, yang sebelah kuning. Bukan bening tapi kuning ya. Mengandung zat besi. Di air kita ini, lingkungan kita kan mengandung zat besi. Sementara di rumah Bapak misalnya bagus airnya, alhamdulillah, itu rezeki. Ya. Umar bin Khattab orangnya itu bukan hanya sekedar disiplin, tapi juga kaya. Ada sumberan air, namanya di kota Mekah itu air sangat berharga sekali. Ada sumberan air dipakai oleh banyak orang. Kalau ke situ beli, Umar bilang sama pemilik sumur, Pak, bagaimana kalau saya beli itu sumurnya? Berapa mintanya? Saya beli. Kata yang punya sumur, enggak, saya jual. Oh, itu menjadi penghasilan kita kok. Saya dapat penghasilan dari sumur itu. Terus pinter Umar. Kalau begitu begini aja, saya beli tapi nggak semuanya, separuhnya aja. Maksudnya bagaimana? Senin, Selasa, Rabu, Kamis,
Oke, itu milik Bapak. Jumat, Sabtu, Minggu saya beli. Dia mikir-mikir dia. Iya ya, kalau dijual tapi kita masih tetap dapat. Nah, hari kan ada 7. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini masih milik dia. Bapak masih bisa jual air itu di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 4 hari. Saya hanya beli 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu. Bagaimana Pak? Pak, kalau memang begitu, bolehlah. Boleh. Nah, dibelilah sama Umar 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu. Kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, orang-orang itu kan bayar. Ambil air bayar. Umar karena sudah dibeli sama dia, Jumat, Sabtu, Minggu gratis. Silakan yang mau ngambil air di hari Jumat, Sabtu, Minggu gratis. Lama-lama di Senin, Selasa, Rabu, Kamis yang beli sedikit. Terus lama-lama nggak laku, Pak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis nggak laku. Karena apa? Kalau sudah dibeli sama Umar nih, Jumat, Sabtu, Minggu gratis, ambil silakan. Nah, ngambil hari Jumat, Sabtu, Minggu bisa buat 4 hari ngambilnya karena gratis ya, semaunya dia. Akhirnya dia bingung, wah kalau begitu rugi saya, mendingan saya jual semuanya aja. Dijuallah semuanya, jebret. Ya. Jadi 1 minggu full digratisin sama Umar bin Khattab. Ini asbabul wurudnya hadis, karena ada orang pelit dengan air. Ya. Makanya orang pelit dengan air itu tidak diperhatikan sama Allah di hari kiamat. Tidak diopenin, tidak disapa, nggak dilihat, pas pokoknya dicuekin deh gitu. Ini maka Umar bin Khattab itu punya ide cemerlang, beli air cukup 3 hari saja dulu, lama-lama 7 hari semuanya dibeli, sehingga digratiskan pada orang-orang. Silakan sekarang ngambil air, mau hari apa saja gratis. Masya Allah, sedekah air. Yang kedua, wa rajulun baya'a rajulan bisil'atin ba'dal asri fa khalafa billahi la khadaha bikada bikada fa saddaqahu wa huwa ala ghairi dzalik. Ada seorang yang jualannya itu remeng-remeng senangnya. Nah itu, jualannya senangnya remeng-remeng nih. Menjual barang dagangan kepada orang lain sesudah asar menjelang maghrib. Ini kan waktunya orang yang lagi sibuk, orang mau maghrib menjelang malam gitu. Dia senangnya begitu, diremeng-remeng begitu, remang-remang. Mau, kalau remang-remangnya subuh kan mau terang, tapi remang-remangnya asar itu kan mau maghrib. Dan orang sedang mau persiapan untuk maghrib gitu. Sambil dia bersumpah atas nama Allah bahwa ia mengambil barang dagangan itu dengan harga sekian. Udah mau maghrib, ini saya belinya aja sekian modalnya nih. Nah, sumpah demi Allah saya modalnya 10.000 misalnya. Padahal cuma 5.000. Sudah bersumpah demi nama Allah, modalnya ngebohongin. Lalu ia menyedekahkannya kepada pembeli. Dah, ini demi Allah saya modalnya 10.000, padahal cuma 5.000. Nanti bayarin aja lah 11.000, ya misalnya. Hitung-hitung saya sedekah. Nah, penipuan-penipuan seperti ini, pernyataan seperti ini, padahal dia tidak
sebenarnya seperti itu golongan orang yang tidak diperhatikan Allah di hari kiamat. Jadi kalau dagang itu yang terang-terangan, tempatnya ia terang, cara bicaranya juga terang. Jangan kita bohong, jangan kita juga di tempat yang remang-remang. Tempat kalau remang-remang itu kan mencurigakan, Pak. Warung-warung remang-remang itu warung mencurigakan kan begitu. Itu warung remang-remang itu pinggir jalan, mencurigakan. Mereka nggak mau terang, jadi memang redup. Udah redup, barang jelek. Kadang-kadang ininya lampunya dibikin ada sinar apa hijau, apa kuning, apa merah begitu, supaya barang tersebut kena sinar itu menjadi kelihatan bagus, padahal hanya permainan lampu. Nah, yang begini adalah penipuan. Jangan sampai seperti itu. Sorot ininya lampunya ada merah, wah ini barangnya bagus sekali nih, kelihatan ada kemerah-merahan, merah jambu dan sebagainya. Padahal begitu dibawa di tempat yang terang, loh kok berubah nih barang. Nah, bisa jadi. Dulu ada teman saya, namanya Mufid. Teman saya, dia itu di PHK. Kemudian dia kepingin jualan. Akhirnya dia jualan baju, baik baju anak-anak maupun baju dewasa, di Jatinegara. Samping ini stasiun sebelah sini, sebelum jembatan itu, ke arah Perumpung sana. Itu kan remeng-remeng itu, jualannya itu, remeng-remeng. Jadi dia berangkat jam 5 sore, kemudian sampai malam sampai jam 10. Nah, jam 5 sore dia sudah buka. Pokoknya habis asar dia berangkat, kemudian jam 5 sore buka sampai jam 10 malam kadang-kadang. Dan itu memang remeng-remeng semua di sana itu. Ada HP bekas juga remeng-remeng, pokoknya banyak itu. Daerah Jatinegara yang situ tuh, ingat itu. Suatu saat dia itu barangnya dirampas sama polisi, Satpol PP barangkali, ya, dirampas, nggak dikembalikan karena itu jalurnya jalur jadi macet gitu. Setelah kerugian besar, baru datang ke saya, Pak Ustadz, saya mau nanya nih, saya dagang, kerja di PHK, dagang, kecelakaan. Kenapa kecelakaannya? Barang saya dirampas semuanya, habis, modal saya habis. Itu kira-kira kenapa ya bisa begitu ya? Dagangnya di mana? Di sini. Kapan waktunya? Jam sekian sampai jam sekian. Apa memang tidak dibolehkan oleh agama apa gimana gitu? Oh, yang di Jatinegara ini ya? Iya gitu. Ya begini Pak, memang dagang remeng-remeng begitu itu yang tidak dibolehkan oleh agama. Itu kan sudah menjelang malam, dan malam juga lampunya nggak terang, remeng-remeng pokoknya. Ada juga mungkin baju yang bolong kebeli sama orang, baju yang rusak kebeli sama orang, pada akhirnya sampai di rumah itu nyesel. Ya, itu sebetulnya memang termasuk larangan kalau jualan begitu. Baju yang terang-terangan aja. Ya kalau memang nggak pakai lampu siang hari jelas. Kalau maupun malam tapi lampunya terang, jangan remang. Soalnya kan remang-remang semua. Dia mikir, akhirnya dia apa Pak? Berhenti jualan di situ, di samping barang-barangnya habis berhenti. Dia usaha lain, dagang buku siang hari. Nah sekarang tahu masih ada apa enggak? Ya di Jatinegara sono, yang daerah Mester depannya gitu, buku-buku itu banyak. Nah, dia saya kasih tahu bahwa itu adalah
salah satu di antara yang tidak dibolehkan oleh agama, dia nurut ya sudahlah, saya nggak akan dagang yang remang-remang begitu, dagang buku yang terang-terangan. Selang berapa bulan bilang, Pak Ustadz, saya sekarang dagang buku. Alhamdulillah, kalau lagi nggak ada yang beli, saya baca-baca buku. Jadi ada ilmunya. Allahu Akbar. Buku majalah-majalah bekas begitu kan, banyak itu. Baik, jadi yang pertama tadi yang dicuekin sama Allah adalah golongan orang-orang yang tidak memberikan air ketika airnya berlebih, tetapi ada orang kekurangan air, dia diminta nggak boleh. Nah itu. Yang kedua adalah golongan orang yang jualannya itu remang-remang dengan sumpah begini begitu macam-macam. Jadi dagangnya banyak kebohongan. Yang ketiga, warajulun bai'a imaman la yubayi'uhu illa lidunya. Seseorang bai'a imaman, dia itu taat, patuh, nurut sama pemimpin, la yubayi'uhu illa lidunya, kepada pemimpin yang menguntungkan hanya dunia saja. Fa in a'tahu minha, dia nurut sama pemimpin kalau dikasih sesuatu, mungkin uang gitu ya, modal barangkali. Wafa wa illam yu'tihi minha lam ya'fi. Akan tetapi kepada pemimpin yang tidak memberikan uang, maka dia tidak nurut, nggak taat, nggak patuh. Jadi dia taat kepada pemimpinnya hanya karena urusan dunia, tidak memikirkan urusan akhirat, tapi urusan dunia. Kalau pimpinannya ngasih, dia nurut. Kalau nggak ngasih, lam yafi, tidak akan nurut. ini pas banget ini, Pak Gaus. Ya saya akan milih sama yang ngasih lah, kira-kira begitu. Kalau nggak ngasih, nggak milih. Ini pas banget itu. Karena urusannya dunia. Orang yang begitu tidak dilihat oleh Allah, tidak dipedulikan oleh Allah di akhirat nanti. Karena hanya dunia saja yang dipikirin. Ya kalau nanti ada serangan fajar, ya itulah yang saya pilih. Kalau nggak ngasih ya nggak saya pilih. Jadi nggak, kepada pimpinannya nggak nurut. Nurut sama pimpinan yang ngasih urusan dunia begitu. Sembako kayak misalnya apa gitu ya, ini kan illa lidunya fa in atahu minha wafa wa illam yu'tihi, apabila nggak mau ngasih apa-apa maka lam yafi, dia tidak akan nurut. Nggak usah diterusin itu, ini pengajian gitu. Baik Bapak-bapak, wa anhu radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, juga dari Abi Hurairah Rasulullah bersabda, bainal nafhataini arba'una, di antara tiupan sangkakala, apa? Tiupan sangkakala, trompet ya. Antara tiupan pertama dan tiupan kedua berikutnya, arba'una, 40, kata Abi Hurairah 40. Qalu ya Aba Hurairah, kemudian sahabat bertanya, wahai Abu Hurairah, arba'una yauman, 40 hari? Qala abaitu qalu arba'una sanatan.
Apa 40 tahun? Abi Hurairah enggak menjawab, tidak menjelaskan. Qala abaitu qalu arba'una syahron atau 40 bulan, juga tidak menjelaskan. Faqala abaitu wa yabla kullu syai'in minal insan illa ajba dhanubihi fihi yuraqabul khalqu summa yunazzilullahu minas sama'i ma'an fayanbutuna kama yanbutul baqlu muttafaqun alaih. Jadi kiamat itu ada kiamat sughra kecil, ada kiamat kubro besar. Kiamat sughra kiamat perorangan. Ada seseorang meninggal, itu kiamat sughra. Kiamat kubro kiamat besar, seluruh manusia meninggal, dibangkitkan oleh malaikat Israel dengan tiupan sangkakala, bangun semuanya, bangun. Ini hari kebangkitan, bangun. Lalu tiupan yang kedua, jadi dalam hadis tiupan pertama yang bangun itu Rasulullah bersama dengan orang-orang yang di makam Baqi tuh, bagus. Baqi itu sebelah sini tuh, makam Baqi. Dan Ma'la yang di Mekah. Kuburan Baqi, kuburan di Madinah. Jamaah haji yang meninggal di Madinah dikubur di Baqi. Itu dulu. Sekarang sudah penuh, tidak dimakamkan di situ. Jarak dari makam Rasul ke Baqi ya sekitar 500 meter itu kan. 500 meter. Ya. 500 meter lah. Ke Ma'la itu makam Khadijah al-Kubra, istri Rasulullah. Makam Bahmun juga di situ di Ma'la. Raja-raja yang di Mekah di Ma'la. Dari mulai King Abdul Aziz sampai Raja Fahad kemarin itu juga di Ma'la. Bangun pada tiupan pertama. Tiupan kedua bangun seluruh dunia. Seluruh dunia bangun. Eng ing eng gitu ya. Suaranya seperti apa nggak tahu lah. Yang namanya sangkakala itu, trompet itu. Ini dikatakan antara tiupan pertama dan tiupan kedua 40 kata Abi Hurairah. Sehingga orang bertanya 40 apa? Jaraknya 40 hari, 40 tahun, atau 40 bulan? Abi Hurairah tidak menjelaskan di situ mau berapa 40 tahun, 40 hari, 40 bulan. Karena apa? Semua anggota tubuh manusia itu akan binasa kecuali tulang ekornya. Halo? Halo Pak? Tulang ekor nggak binasa. Tulang ekor yang mana? Jadi semua tulangnya hancur semua kecuali tulang ekor. Di mana tulang ekor itulah anggota tubuh akan disusun kembali. Kemudian Allah menurunkan hujan dari langit. Lantas bangkitlah semua manusia dengan serentak sebagaimana tumbuhnya biji tanaman yang disebar. Masya Allah. Tiupan kedua itu tulang ekornya kena air hujan, hidup kembali.
muncul sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Ini luar biasa ini. Tapi jaraknya 40 hari apa 40 bulan 40 tahun tidak dijelaskan dalam hadis ini. Abi Hurairah tidak menjelaskan, hanya menjelaskan pokoknya 40 begitu. Nah, kemudian seluruh dunia akan bangkit kembali, summa ilaihi turja'un. Ini kan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Surat Al-Baqarah ayat 28. Siklus atau rotasi daripada manusia dulunya adalah di alam ruh, mati, wa kuntum amwatan fahyakum, maka akan aku hidupkan, engkau semua. Tentunya melalui proses kehamilan dan kandungan 9 bulan, maka hidup di dunia. Fahyakum, alam kedua adalah alam dunia. Terus summa yumitukum, kemudian alam ketiga, kemudian aku matikan kamu semua. Summa itu kemudian, maka ada jeda waktu. Ada kalanya itu jeda waktunya tergantung manusia dikasih umur berapa. Ada yang setahun mati, ada yang 10, ada yang 50 tahun baru meninggal, ada yang 60 tahun, ada yang 63 kayak Pak Edi masih hidup. 63 tahun. 64. Oh, 64. Alhamdulillah. Iya. Ini masing-masing. Tapi enggak seperti ini. Ya. Summa yumitukum. Nah, ini summa itu kemudian aku matikan engkau semua. Ada yang mau hidup selama-lamanya? Ibu-ibu barangkali, Bu, yang senang dengan awet muda. Mau hidup selamanya, Bu? Nggak mau. Kalau gitu mau buru-buru mati? Nggak mau juga. Ini Al-Quran nih, summa yumitukum, pasti kemudian aku matikan kau semua, kata Allah. Nggak cukup dimatikan gitu saja. Summa yuhyikum, kemudian aku hidupkan kau semua. Nah ini nih, berarti alam keempat. Alam keempat, sangkakala ditiup oleh Israel. Hidup Rasulullah bersama orang-orang yang meninggal di makam Baqi dan makam Ma'la. Yang kedua, lagi orang seluruh dunia hidup. Ini summa yuhyikum, dihidupkan kembali. Setelah dihidupkan kembali, ini adalah di sini pertanggungjawaban kita di hadapan Hakim yang Maha Bijaksana, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa disogok, nggak bisa ditipu. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut-mulut kita dikunci. Nahtimu ala faihim wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan kita berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, disaksikan oleh kaki-kaki kita. Bima kanu yaksibun, berbicara apa yang engkau lakukan ketika di dunia. Mungkin mulut bisa bicara, bisa mengelak, bisa ngeles karena lidah tak bertulang. Tetapi ketika tangan yang berbicara dan disaksikan oleh kaki di hadapan Allah,
Hakim yang maha bijaksana tidak bisa untuk disogok, maka apa yang pernah kita lakukan di dunia diungkapkan semua oleh tangan-tangan kita. Krisek langis ketika ngarang lagu yang judulnya apa lupa saya, tapi ambilannya dari ayat ini. Dan itu adalah dikarang oleh Taufik Ismail, ahli puisi. Beliau yang mengarang lagu, dinyanyikan oleh Chrisye. Di pertengahan lagu dia itu menangis dan kemudian tidak bisa melanjutkan lagu itu, saking dahsyatnya ini. Dahsyatnya ayat ini, suatu hari nanti mulut-mulut kita terkunci, tangan berbicara, kaki yang menyaksikan. Berbicara tentang apa? Tentang amal apa yang diperbuat ketika di dunia. Gak bisa melanjutkan lagunya. Selang beberapa hari kemudian baru diteruskan lagunya. Saya ada yang hafal, saya lupa lagunya apa itu. Itu ayat ambilan ayat dari itu surat Yasin, ya. Surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Masya Allah. Jadi alam pertanggungjawaban kita, maka imbangilah kita. Ketika kita banyak dosa, imbangi dengan perbuatan baik. Sehingga ketika lebih banyak perbuatan baiknya, timbangannya perbuatan baik lebih berat, ini perbuatan jahatnya sudah seolah-olah ketutup, enteng, karena lebih banyak perbuatan yang soleh, perbuatan yang baik itu. Apa judulnya? Ketika kaki dan tangan berbicara. Iya itu, Masya Allah. Itu lagu itu tuh. Sedih sekali dia. Maka di situ masih belum cukup tuh. Ditanya, apa yang ditanya pertama tentang sholat, nah itu pentingnya. Bagaimana sholatmu? Nah itu. Jadi pertanyaan pertama di alam itu, ya, alam yang keempat itu, summa yuhyikum, kemudian aku hidupkan engkau. Kita mempertanggungjawabkan, tidak ada pembelaan, karena itu yauma la yanfa'u malun wala banun. Harta kita tidak berguna lagi, uang kita yang miliaran tidak berguna lagi, keluarga kita yang disayang, istri, anak tidak bisa membantu kita, satpam yang kita gaji setiap bulan tidak bisa membantu kita. Nggak bisa itu. Di hari itu tidak ada hari pertolongan. Oh, itu sedih banget. Hari itu, Ramadan juga begitu, hari kiamat itu, ya. Tidak ada pertolongan kecuali amal kita yang bisa menolong kita. Dan ada 7 golongan. Pertama adalah yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Makanya kadang-kadang kita baca salawat supaya berharap mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW di hari itu. Ini masa-masa ini, masa-masa matahari katanya lebih tinggi sekian derajat dibandingkan hari-hari biasa, maka udara kita dingin saat ini nih sampai bulan apa nanti, 3 bulan lah itu akan terasa dingin. Kalau matahari itu lebih dekat dengan bumi kan panas. Pada saat itu, di hari itu, matahari akan didekatkan sedekat sejengkal dengan kepala kita. Kayak apa panasnya? Masya Allah. Gak ada. Kecuali orang yang mendapatkan syafaat
syafaat dari Rasulullah SAW. Kita kenal juga enggak dengan Muhammad, muji juga enggak pernah, baca salawat juga enggak pernah, bagaimana mau mendapatkan pertolongan? Jauh rasanya. Tapi kalau kita cinta kepada Nabi, kita sering baca salawat kepada Nabi, kita memuji kepada Nabi, wajar dong kita mendapatkan pertolongan pada hari itu. Itu pertama. Terus 7 golongan lagi yang mendapatkan pertolongan pada hari itu. Salah satunya diantaranya adalah orang pemuda tetapi ibadahnya seperti orang tua. Rajin, anak muda, rajin. Ibadahnya seperti orang tua. Yang kedua, orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Artinya terpaut itu bukan hanya sekedar suka atau senang di masjid, bukan, tetapi peduli apa yang menjadi kebutuhan masjid, itu peduli. Di masjid bersih, alhamdulillah. Tiba-tiba ada kotoran di luar, kita peduli. Ya Allah, ini sampah ya, kita ambil, masukin ke tong sampah. Masjid butuh apa nih kira-kira nih? AC sudah ada nih. Oh, lampunya kayaknya kurang bagus nih. Masjid-masjid lain lampunya bagus-bagus, nih lampunya kayak kurang bagus nih, udah kuno banget nih. Lampu lain itu di Masjid Nurul Ikhwan itu harganya itu lampunya saja itu harganya 30 juta. Lampunya 30 juta, Masya Allah. Kristal, indah sekali. Kapan lampu turjanakan sebagus itu? Oh, 30 juta. Udah, Pak Ketua Yayasan, Pak Gaus nih, saya ada uang 10 juta nih untuk beli lampu. Kalau kurang tambahin, saya hanya ada 10 juta. Ayo, terang. Jadi di hari itulah hari pertolongan orang yang peduli dengan masjid. Maksudnya peduli itu open dengan masjid, bantu kebutuhan masjid. Tanya aja ketua DKM, Pak DKM, sekarang kasnya berapa sih? Kayaknya dikit banget, tambahin deh. Udah, nggak usah ngomong-ngomong, nggak usah dilaporin ya, sini ini aja gitu. Nah, kalau DKM ngelaporin itu memang keterbukaan dan transparansi daripada panitia. Walaupun yang nyumbang tidak minta dibacakan, ya panitia akan membacakan. Jangan kemudian nggak mau dibacakan, bacain, biarin aja. Saya nggak minta ini. Kemudian di hari itu ada lagi orang yang di dunianya hidupnya itu pernah ditawarin untuk berbuat zina, dia menolak. Nah, itu juga termasuk orang yang dilindungi pada saat mahsyar itu. Robbana ya Allah subhanallah. Banyak, ada 7 itu. Di buku ini aja, di kitab ini juga. Nah, itulah bapak-bapak yang saya hormati. Jadi Yaumul Bas, hari pembalasan di situ. Summa ilaihi turja'un. Terakhir itu ayatnya. Nanti dibuka deh. Surat Al-Baqarah ayat 28. Bapak pelajari, Bapak amati artinya. Oh ya Allah, iya ya. Jadi saya dulu nggak ada, sekarang jadi ada. Aku bien ora ono ning saiki dadi ono, besok maneh bakal ora ono, podo bali menyang rahmatullah. Itu kamu Allahumma
puji-pujiannya subuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Yang tidur aja kagak bangun, orang puji-pujian begitu. Tambah pules tidurnya. Itu kalau direnungin, ya Allah, saya dulu tidak ada, sekarang ada, nanti akan tiada. Kemana? Summa ilaihi turja'un, akan kembali kepada Allah juga. Dari Allah akan kembali kepada Allah. Sayangnya ada simpang jalan, surga atau neraka. Berasal dari surga. Mungkinkah kita kembali ke surga? Belum tentu. Ini bahayanya. Ada simpang jalan. Kita punya gelas di lemari, katakan surga, bersih, suci. Punya hajat, mau selamatan, diambil gelasnya, dikeluarin. Diisi apa? Air teh, susu, kopi, mendingan masih bisa dicuci. Manusia dari surga turun ke dunia, keluar. Mau diisi apa kita ini? Mau jadi orang Islam atau non Muslim? Mau jadi orang baik atau orang jahat? Terserah kita. Bagikan gelas, akan diisi air apa? Celakanya kalau gelas ini diisi racun atau minum-minuman keras, dicucinya susah. Kalau bangsa air teh, kopi, susu dicuci gampang, cemplungin di ember atau di keran udah bersih lagi. Ntar Mas Ato yang cuci gampang bersih. Tapi kalau diisi racun, tar dulu deh, itu belakangan sono, taruh di ember sono. Celakanya belum sempat dicuci, ketabrak kucing, gubrak, pecah. Kemana larinya gelas yang pecah? Masukkah ke lemari lagi? Nggak bisa. Sudah pecah, masuk ke tong sampah. Na'udzubillah min zalik. Kita yang hebat, wah, buat air putih, jadi dicuci gampang. Dicuci gampang maksudnya apa? Di neraka sebentar dicuci dosa kita. Nah, kalau teh ada bekasnya, dicucinya agak lama, kira-kira gitu. Kalau kopi karena jadi warnanya hitam, dicuci agak lama. Dicuci, dibersihkan di neraka. Kalau sudah bersih, balik lagi ke surga lagi. Sudah bersih, balik lagi ke lemari. Celakanya yang buat itu tadi, hidup di dunia cuma sebentar. Dunia itu artinya sebentar, bagikan di atas panggung sandiwara, nggak pernah berbuat baik, belum sempat dicuci, pecah. Belum sempat taubat, maksudnya belum sempat taubat, keburu meninggal. Allah Akbar. Itu nggak mungkin akan kembali ke surga. Di simpang jalan itulah dia akan masuk ke neraka. Nah, kira-kira begitu logikanya, begitu tuh Pak. Maka isi hidup kita dengan amalia-amalia, perbuatan-perbuatan kebaikan. Yang lalu biar berlalulah. Dosa, siapa sih yang nggak punya dosa? Manusia punya dosa semua. Tapi kita imbangi dengan perbuatan baik ini penting. Yang lalu biar berlalu, lupakan saja semua. Udahlah itu. Mari kita ganti dengan yang baik-baik saja. Udah. Seperti ini gambarannya. Cukup? Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Ustaz, saya hormati para jamaah taklim dan ibu-ibu, saya hormati. Sebelum mungkin nanti ada pertanyaan, saya hanya ingin menyampaikan informasi bahwa di masjid kita itu ada 3 masjid taklim, yaitu Sabtu pagi, Minggu sore, dan Selasa malam. Berkaitan dengan kedatangan bulan suci Ramadan, kita akan mengadakan atau kita akan rehat sejenak atau diliburkan sementara, yaitu kita punya rencana tanggal 7
Jadi jatuh di hari Selasa malam Rabu kita akan mengadakan penutupan sekaligus di malam Rabu itu ada kajian membaca surat membaca Al-Quran, itu sudah mau khatam, sudah hampir 30, jadi direncanakan kita khatam sekaligus kita khataman Al-Quran. Jadi mungkin nanti di hari penutupan itu kita bikin tumpeng walaupun mungkin kecil. Nah, tentu semua ini perlu dukungan dari semua jamaah karena DKM belum mampu untuk meng-cover semua kegiatan yang ada di masjid ini, maka kami atas nama pengurus mohon dukungannya, mohon bantuannya. Saja nanti Pak Haji Karno mengedarkan list, mohon dimaklumi, mohon dibantu. Mudah-mudahan semua rencana kita kalau berjalan lancar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya garis bawahi pengajian saya yang hari Sabtu ini pagi dan malam Senin digabung aja sekalian penutupannya nanti malam Rebo. Ini digabung malam Rebo tanggal 7 ya. Mudah-mudahan saya ada ya, digabung malam Rebo jadi lebih efisien gitu ya. Waktunya lebih hemat. Iya, bapak-bapak mohon marah ilmu itu mahal. Sayyidina Ali satu huruf berani membayar 1 dirham. 1 dirham dengan real itu tinggian dirham. 1 real itu kan kita 4.000. 1 real 4.000. 1 dirham itu 5.000. 1 huruf Sayyidina Ali berani membayar 1 dirham. Alif lam mim itu 3 huruf. Huruf alif, huruf lam, huruf mim. Kalau Sayyidina Ali ajarkan kepada saya berapa kalimat, 1 hurufnya saya berani membayar 1 dirham. Nah kalau bismillahirrahmanirrahim berapa huruf itu? Bismillah saja udah berapa huruf? Sekian huruf berarti sekian dirham berani membayar. Dalam Ta'limul Muta'alim disebutkan seperti itu. Ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'iha fi bayani dukaun wa khirsun wa istibarun wa bulkhotun wa irsadu ustadin wa tuluz zamani. Kalau ilmu kita kepingin bermanfaat maka syaratnya ada 6. 1. Ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'iha dukaun cerdas. Kita harus cerdas, harus berpikir. Wa khirsun dan khirsun santun, sopan. Wa bulkhatun biaya. Ini yang dalam bahasa Jawa cerbasuki mawa beo. Bulkhatun. Wa irsadu ustadin mendapat petunjuk guru. Watul zamani dan waktunya lama nggak sebentar. Makanya ngaji tiap Sabtu, tiap Minggu malam Senin, kemudian tiap malam Rabu itu di sini ngaji ke guru ini ngaji. Nah, itu harus sabar. Biar bermanfaat ada bulghoh, yaitu ada biaya. Wajarlah kalau Pak Jidano nanti muterin gitu, kapan lagi kita akan ngisi list itu. Saatnya sekarang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh mau jaya, tanya. Oh iya silakan Pak. Satu hal yang saya tanyakan ya. Ya. Itu yang saya dimasuki ke Pak Khalid. Saya di situ ada melihat ada seran ya. Ini khawatir saudara kita yang dia kan semakin tidak suka ke sholawat. Di sholawat di situ saya dengar ada sholawat menyebutkan nama selain Nabi. Banser, ada Jokowi, ini khawatir saudara kita yang pahamnya paling beda, makin gak suka soal dimain-mainkan. Supaya agak koreksi untuk barangkali saudara yang dinadiin gak soal ini jangan semua nyebut selain Nabi, nyebut nama Banser, nama Jokowi dan sebagainya. Itu bagaimana kira-kira apa itu memang sengaja, apakah sengaja itu
menyangkut takutnya citra sholawat semakin tidak baik di mata mereka yang tidak suka bersolawat. Itu yang pertanyaan saya. Kira-kira itu. Perlu saya jelaskan Bapak-bapak, tidak mungkin Banser dan Ansor maupun NU membuat selawat seperti itu. Mustahil. Banser itu diajarin dari dasar-dasarnya semuanya. Jadi tidak mungkin akan menyelewengkan itu. Itu adalah orang yang benci. Sekarang kan udah zamannya begitu. Banyak untuk yang membuat seorang itu benci. Orang yang benci itu bisa saja begini, dipotong ininya, potong ininya dalam kegiatan ini. Nggak mungkin itu. Saya tahu persis dan itu tidak mungkin, mustahil itu dibuat oleh Banser yang betul-betul Banser beneran, bukan gadungan. Ya. Suaranya siapa? Seorang yang benci. Sekarang memang lagi zamannya politik itu politik sentimental. Dia sentimen, dibikinlah sentimen untuk melalui medsos supaya orang itu benci. Hati-hati, hati-hati. Kalau kepengen tahu, ikutin PDPKPNU, Pendidikan Dasar NU. Itu tahu persis, nggak mungkin akan terjadi begitu. Nggak mungkin. Jadi jangan mudah terpengaruh seperti itu. Yang dulu membakar bendera itu, kenapa bisa terjadi begitu? Dan itu ternyata juga politik yang sangat halus sekali. Memang dibuat seperti itu. Bagaimana supaya terjadi seperti itu? Dan itu kalau tidak didahului dengan, itu kan sedang pawe khusus, tidak boleh ada yang recokin. Ternyata sengaja-ngaja mereka memancing-mancing bawa bendera sendiri yang tulisannya la ilaha illallah seperti itu. Itu begitu ditangkap, pimpinannya bilang silahkan mau diapain. Ya terjadilah seperti itu, viral. Sekarang ya Allah, jangan mudah terpercaya dengan medsos. Jadi ada politik sentimen itu. Dan itu menfitnah, membuat menjadi jelek, biar orang itu benci. Tapi perlu dihatikan, semakin dibenci, semakin difitnah, biasa semakin tinggi. Contohnya apa? Anies. Banyak yang nggak suka dengan Anies, semakin dihujat semakin melejit, gitu. Kira-kira begitu. Tapi jangan gampang percaya dengan medsos-medsos yang beredar seperti itu. Dari siapa yang bertanggung jawab kan nggak ada itu. Itu Pak Edi. Ya, nggak ada. Sallallahu ala Jokowi itu mereka itu. Dimanfaatkan oleh mereka karena NU kan lagi di atas nih, NU nih. Dimanfaatkan, ada yang nggak suka, dimanfaatkan, dibenci. Sallallahu ala Jokowi, terus sallallahu ala apa tadi? Nggak mungkin lah. Selawat itu, yang senang selawat adalah orang-orang ahli sunnah wal jamaah, nggak mungkin diplesetin begitu. Kecuali orang yang benci. Kalau orang yang benci mah apa aja. Jangankan berbuat benar, salah, benar aja disalahin, apalagi berbuat salah. Karena apa? Ada nuktoh kebencian. Kalau masih belum taholi, masih belum taholi itu masih nggak beres, belum mengosongkan diri. Dasar karena benci itu ya begitu. Dilakukan oleh seorang, jangankan salah, benar aja menurut dia salah, karena nggak suka dasarnya. Itu begitu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, terakhir ya, ini ya. Oke. Yuk. Langsung pada poin pertanyaannya. Pertanyaan gini, ada kawan saya nih, orang tuanya meninggal di daerah. Setelah dia balik, kita teman-teman ya istilahnya kumpulin lah di kelasnya untuk meringankan beban mereka. Tapi setelah 1 hari 2 hari, uang itu dikembalikan Pak, nggak mau terima lah. Udahlah. Begitu pertanyaan saya, gimana menurut pandangan Islam? Itu yang pertama. Yang kedua tadi Bapak sebut kota bagi ya Pak ya.
Apa? Baki di Mekah. Baki. Nanti baki di Mekah ya Pak ya? Baki di Madinah. Ya. Madinah ya? Ya. Ada riwayat begini, jin koren Nabi Muhammad itu Muslim, dia masih hidup, tinggal di Baki, namanya Habib Al-Huda. Dia meneruskan perjuangan Nabi, membahas tafsir Al-Quran dan hadis Rasulullah. Pertanyaannya, gimana kalau jin-jin umatnya ini pada kemana gitu? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin koren Nabi Muhammad. Jin siapa? Nabi Muhammad dia masih hidup, ada riwayat Pak. Jin koren. Oh, jin kori. Namanya Habib Al-Huda, tinggal di Baki. Dia meneruskan perjuangan Nabi Muhammad, membuka taklim, membahas tafsir Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Pertanyaan, kalau jin-jin kita umatnya itu pada kemana gitu Pak? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi sumbangan sebagai bela sungkawa terhadap yang meninggal itu sah-sah saja. Kalau dari keluarga bisa menerima ya nggak apa-apa, bagus, karena kita kan sebagai teman atau saudara ya ikut bela sungkawa. Tapi kalau dikembalikan ya nggak apa-apa, orang mungkin dia nggak mau, kali udah saya cukup dengan yang ada kok, kenapa mesti pada bantuin saya, nggak perlu dibantu ya nggak apa-apa. Jadi dalam hukum ya nggak masalah, nggak berdosa, tidak membuat apa-apa. Itu yang kedua, masalah jin kori. Jin itu tidak mati dan tidak bisa alamnya sama dengan manusia. Karena jin lahir, jin beranak terus tetapi tidak mati. Ya. Nah, kalau jin kori kemudian menggantikan sebagaimana Nabi Muhammad SAW membacakan itu sudah apa namanya, ceritanya itu sudah di over alih itu, nggak ada itu. Jin tetap ada, tetapi jin mengajarkan manusia itu tidak ada. Kalau sesama jin, ya sesama jin ya, sesama jin ya. Karena jin kan ada yang muslim, ada yang non muslim, itu. Jadi di alamnya semakin hari semakin tambah banyak mereka, tetapi kan tidak perlu tempat, tidak membutuhkan tempat karena makhluk halus. Ya. Kalau ada jin itu mengajarkan pada sesama jin itu sangat mungkin dan memang seperti itu. Jangankan seperti itu, di sebab ini ada jin yang lagi ngaji juga bisa jadi jin muslimnya ngaji biasa, yang non muslim nggak ngaji. Yang muslim ngaji seperti ini biasa. Makanya guru saya dulu Kiai Khudori Tegalrejo ngajar, kebetulan hari itu hujan yang datang orangnya hanya sedikit, santri itu hanya 12, biasanya itu sampai 40 gitu. Karena hujan gede nggak pada datang. Kiai datang, saya datang, beliau bilang Kang Santri, berapapun yang ngaji hari ini tetap saya ngajar. Karena ada makhluk lain yang ikut belajar, yaitu jin-jin itu. Jadi kamu nggak usah takut, kamu nggak usah sedih. Bukan hanya 12 orang ini aja, ada makhluk lain yang ikut ngaji. Jadi mau 2 orang, mau 1 orang, saya tetap ngajar. Itu Kiai gitu. Jadi ada juga, nah, kita kan alamnya berbeda. Jadi kalau tadi itu jin ngajarin jin, ya manusia ngajar jin ada banyak, tapi jin ngajarin manusia itu tidak ada dan tidak harus diikuti. Kalau ada jin ngajarin manusia, saya jin loh ini, saya ajarin manusia, enggak harus diikuti. Itu Pak. Ya, mungkin itu. Ya memang ada jin kan namanya masing-masing. Ada jin namanya jin kori itu tadi, aslinya itu pembaca, orang yang biasa membacakan hadis-hadis Nabi, mungkin dibacakan oleh jin, itu bisa jadi seperti itu.
Bapak baca di buku apa kayak begitu? Cerita itu saya baru dengar itu. Ya, ya hati-hati kalau baca-baca buku, baca-baca kitab yang apa namanya, kita harus bisa mengambil intisarinya yang kira-kira tidak masuk di akal, sebagainya, ya mungkin perlu ditanyakan seperti itu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi